Bagaimana bekerja dengan saudari Wang akhir-akhir ini? Itu membuatku tertekan. Aku merasa selalu melakukan tugasku dengan baik. Kenapa aku butuh partner? Aku tidak ingin mendiskusikan hal-hal tertentu dengannya. Sepertinya tidak perlu. Aku langsung melakukannya. Aku tahu ini tidak benar, namun tidak tahu harus bagaimana. Kau dan saudari Lin sudah lama bekerja bersama, dan kalian tim yang baik. Apa kalian menghadapi hal semacam ini? Bisakah kau ceritakan? Ya, sebenarnya saat pemimpin menugaskan saudari Lin menyirami pendatang baru gereja denganku, aku tidak terlalu senang. Oh, Aku merasa telah mengelola 2 gereja sendirian. Jadi untuk apa aku butuh partner hanya untuk mengelola satu? Prestasi apapun yang didapat pasti akan terlihat dicapai oleh 2 orang. Maka aku tak akan menjadi sorotan dan tak akan dihormati. Jika menanganinya sendiri, saudara-saudari akan memandangku kompeten karena menangani begitu banyak hal sendirian. Aku akan menjadi tulang punggung tugas itu tak tergantikan. Aku akan bersinar. Selain itu, bersama partner, aku bukan penentu keputusan. Jadi, bukankah aku punya setengah kekuasaan? Aku harus minta pendapat partnerku dan akan terlihat tidak kompeten. Pemikiran itu membuatku sangat menentang pengaturan itu. Aku berpikir, apa pemimpin membuat kesalahan atau memandang rendah aku? Aku tahu semua gereja lain punya 2 orang yang bertanggung jawab, tetapi aku merasa sangat kompeten, tidak seperti yang lain. itulah yang kurasakan. Jadi, bagaimana kerjasama kalian setelah itu? Ya, aku benar-benar mengesampingkan saudari Lin. Bahkan tak memberitahunya tentang banyak hal yang kukerjakan. Suatu kali, 2 kelompok perlu bergabung karena beberapa anggota telah pergi. Aku pikir bisa melakukan hal semudah itu sendiri. Aku pernah menangani semua hal itu, jadi diskusi tidak diperlukan. Aku langsung menggabungkan mereka. Saat saudari Lin bertanya, ku beritahu dia bahwa aku telah mengurusnya. Di lain waktu, pemimpin ingin kami melihat pendatang baru mana yang bisa dilatih untuk membagikan Injil. Jadi aku langsung membentuk kelompok calon yang tepat. Saat mempelajari prinsip untuk pekerjaan itu, aku lihat salah satu dari mereka sibuk dengan pekerjaannya. Aku secara sepihak mengeluarkan dia dari grup itu dan mencabut kelayakannya melakukan tugas. Saat saudara Zhang penanggung jawab pekerjaan Injil mengetahuinya, dia menanganiku. Mengatakan aku bersikap otoriter dan sewenang-wenang, membuat keputusan tanpa melibatkan partnerku. Saat itu, aku mengatakan bahwa dia benar. Tetapi di dalam hati tidak percaya kerusakanku seburuk itu. Setelah hal itu terjadi berkali-kali, suatu hari saudari Lin mencariku dan berkata, "Kita adalah partner. Meskipun bisa melakukan sesuatu sendiri, kau harus melibatkanku, agar aku juga tahu kemajuan pekerjaan kita." Saudari Zhang selalu berusaha membahas hal-hal dengan partnernya. Mereka membicarakan semuanya bersama-sama. Kupikir, jika aku beritahu kau hanya akan menerima saranku, bukankah itu formalitas? Orang bertanya karena tak tahu cara lakukan sesuatu. Kenapa repot-repot jika aku bisa? Memiliki partner sangat merepotkan. Harus membahas segalanya denganmu. Aku akan terlihat tidak kompeten seperti bawahan yang melapor ke atasan. Dia menyebutkannya kepadaku beberapa kali lagi, namun aku terus bekerja dengan cara yang sama. Terkadang dia bertanya tentang hal tertentu, tetapi aku menampiknya. Kupikir dia menanyakan hal yang sudah kami bahas. Jadi aku abaikan dia. Dalam diskusi kerja, kadang ku dengar dia menghela napas. Aku pikir, apa dia merasa terkekang olehku? Aku merasa sedikit bersalah. Namun aku lalu berpikir, tak melakukan kesalahan padanya. Jadi aku tak menganggapnya serius. Suatu hari dia bertanya kepadaku, "Kau bisa mengelola gereja ini seorang diri, bukan?"
Saat itu aku tidak menyadari kenapa dia menanyakan itu. Dan bertanya-tanya apakah dia akan dipindahkan. Kupikir itu bagus. Aku tidak perlu melaporkan hal-hal kepadanya. Aku justru bisa memimpin. Aku hanya jawab bisa. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Lalu aku mengetahui dia merasa benar-benar terhambat olehku. Dia tidak bisa melakukan apa-apa dan ingin mengundurkan diri. Aku hanya mengakui bahwa sikapku tidak baik terhadapnya, tapi tidak serius merenungkan diri. Bagaimana kau menyadari masalahmu setelahnya? Pemimpin meminta saudari Lin fokus pada proyek lain. Jadi aku mengepalai lebih banyak pekerjaan gereja. Aku diam-diam merasa senang. Berpikir akhirnya bisa menunjukkan keterampilanku dan punya kuasa penuh. Namun situasinya sama sekali tidak seperti itu. Tugasku menjadi jauh lebih sulit. Dan saat saudara-saudari bermasalah dalam tugas mereka, aku tak bisa melihat esensinya, jadi aku tak bisa menyelesaikan dari akarnya. Setelah beberapa saat, banyak pendatang baru tidak berkumpul secara rutin. Dan kata pemimpin, pekerjaanku adalah yang terburuk. Saudari Lin juga sering menunjukkan masalahku. Mengatakan aku penyendiri dan tak berkonsultasi dengan orang lain. Dan tak mencari kebenaran dalam berbagai hal. Saat itu, aku benar-benar keras dan tak menerimanya atau merenungkan diriku. Keadaanku terus memburuk setelah itu, dan aku menjadi linglung. Suatu hari, pemimpin berkata ingin mengobrol tentang keadaanku dan mengatur pertemuan dengan saudari lain. Aku pernah mendengar bahwa kinerja dari saudari itu tidak bagus. Jadi, kupikir itu berarti pemimpin mengira aku sama seperti dia. Saat itu, aku sedikit takut. Apa masalahku benar-benar seburuk itu? Apa aku akan kehilangan tugasku? Saat aku mengelola 2 gereja sebelumnya, semuanya berjalan baik-baik saja. Lalu sekarang hanya dengan 1, melakukan pekerjaan yang tak asing dan pernah kulakukan, kenapa aku tidak sanggup? Pasti ada yang salah denganku. Aku berdoa di hadapan Tuhan memintanya membimbingku untuk merenungkan dan memahami masalahku. Suatu hari, aku membaca kutipan firman Tuhan. Ketika 2 orang bertanggung jawab atas sesuatu, dan salah satunya memiliki esensi antikristus, apa yang diperlihatkan dalam dirinya? Dalam segala hal, mereka sendirilah yang memulai, mengajukan pertanyaan menyelesaikan masalah. Dan seringkali mereka merahasiakannya dari rekan mereka. Apa pandangan antikristus terhadap rekan mereka? Orang-orang itu bukan wakil mereka, hanya hiasan. Mereka bahkan bukan rekan antikristus. Ketika ada masalah, antikristus merenungkannya, memutuskan tindakan, kemudian memberitahu orang lain apa yang harus dilakukan, dan tak seorang pun boleh mempertanyakannya. Apa esensi kerjasama mereka dengan orang lain? Sebenarnya, merekalah yang menjadi penentu keputusan. Mereka bertindak sendiri, berbicara, memecahkan masalah, dan melakukan pekerjaan sendiri. Rekan mereka hanyalah hiasan. Karena tak mampu bekerja dengan siapapun, apa mereka mempersekutukan pekerjaannya dengan orang lain? Tidak. Dalam banyak kasus, orang lain baru mengetahuinya begitu mereka selesai atau telah menyelesaikannya. Orang lain berkata, semua masalah harus dibahas dengan kami. Kapan engkau menangani orang itu? Bagaimana caranya? Mengapa kami tak mengetahuinya? Mereka tak menjelaskan ataupun memperhatikan. Bagi mereka, rekan mereka tidak ada gunanya. Ketika sesuatu terjadi, mereka memikirkannya dan mengambil keputusan sendiri, bertindak sesuka hati mereka. Sebanyak apapun orang-orang di sekitar mereka, mereka tak memedulikannya. Orang-orang ini dianggap angin lalu. Dengan demikian, apakah ada sesuatu yang nyata yang dihasilkan dari kerjasama mereka dengan orang lain? Tentu tidak. Mereka hanya bersikap asal-asalan. Orang lain berkata,
Mengapa tak bersekutu dengan orang lain saat menghadapi masalah? Yang mereka jawab, apa yang mereka ketahui, aku pemimpin tim, terserah aku untuk memutuskan. Mengapa engkau tak bersekutu dengan rekanmu? Kukatakan kepadanya, dia tak memiliki pendapat. Mereka beralasan rekan mereka tak memiliki pendapat dan pandangan. Untuk menyembunyikan fakta bahwa mereka adalah hukum bagi diri mereka. Tak mungkin ada perenungan sedikit pun, apalagi menerima kebenaran setelahnya. Inilah masalah dengan natur antikristus. Amin. Kutipan firman ini benar-benar menyayatku. Setiap kata terasa seperti Tuhan secara langsung menyingkapku. Aku akhirnya menyadari selalu ingin memutuskan dalam segala hal, menganggap saudari Lin tidak ada, tak konsultasi dengannya dengan alasan aku bisa melakukannya, adalah sikap diktator dan mengambil jalan antikristus. Aku telah melakukan tugasku seperti itu selama ini. Saat kedua kelompok itu digabung, aku melakukannya tanpa diskusi dengan saudari Lin. Bahkan tak memberitahunya itu sudah selesai. Melihat pendatang baru sibuk dengan pekerjaannya, aku tidak mendiskusikan tindakan terbaik, tetapi langsung mengeluarkannya dari grup dan mencabut tugasnya. Saat saudari Lin menanyakan proyek dan orang percaya baru, aku tidak menanggapi dengan sabar, justru kesal. Berpikir itu seperti melapor kepada atasan, seolah-olah aku di bawahnya, dan aku juga meremehkan dia. Aku selalu ingin memutuskan, ingin punya otoritas. Aku otoriter dan sewenang-wenang dalam tugasku. Tidak ingin bekerja sama, juga menghambat dia. Itu bukanlah melakukan tugas. Itu mengganggu pekerjaan rumah Tuhan dan bertindak sebagai antek iblis. Hidup dalam kerusakan seperti itu tidak memungkinkan bekerja dengan partner. Benar. Setelahnya aku membaca kutipan firman Tuhan. Aku akan bacakan. Beberapa antikristus berkata, ketika menemukan masalah, aku suka menjadi penentu keputusan. Aku tak suka mendiskusikannya. Itu akan membuatku terlihat bodoh dan tak kompeten. Sudut pandang macam apa ini? Apakah ini sikap yang congkak? Mereka berpikir bahwa kerjasama, mencari jawaban dan konsultasi adalah tidak bermartabat, penghinaan terhadap harga diri mereka. Jadi, untuk melindungi harga dirinya, mereka tidak transparan dalam tindakan mereka. Mereka juga tak memberitahu orang lain, apalagi mendiskusikannya. Mereka berpikir berdiskusi berarti memperlihatkan diri mereka tak kompeten. Bahwa meminta pendapat orang lain berarti bodoh dan tak mampu berpikir sendiri. Bahwa bekerja dengan orang lain dalam tugas atau menyelesaikan beberapa masalah membuat mereka tampak tidak berguna. Bukankah ini sudut pandang menggelikan di dalam hati mereka? Dan apakah ini watak rusak mereka? Ketika dikuasai watak semacam itu, mereka tak mampu bekerja sama dengan orang lain. Apakah kecongkakan ada di sini? Sudah pasti. Selalu berpikir mereka benar, bahwa merekalah yang seharusnya memimpin. Apakah ini mentalitas mereka? Iya. Di satu sisi, itu mentalitas dan motivasi mereka yang rusak. Di atas segalanya, itu watak rusak mereka. Sebagai bagian dari watak rusak mereka, mereka percaya bahwa bekerja dengan orang lain melemahkan dan memecahkan kekuasaan mereka. Bahwa ketika pekerjaan dibagi dengan orang lain, kekuasaan mereka berkurang. Memiliki hak bersuara lebih sedikit sama dengan tak memiliki kekuasaan nyata. Yang bagi mereka merupakan kerugian luar biasa. Karenanya, apapun masalah yang dihadapi, jika mendapatkan kesempatan dan mampu melakukannya sendiri, mereka tidak mendiskusikannya. Lebih suka melakukan kesalahan daripada orang lain tahu. Lebih suka melakukan kesalahan daripada berbagi kekuasaan dengan orang lain. Lebih memilih diberhentikan daripada orang lain mendapatkan pekerjaan mereka. Inilah antikristus itu. Mereka lebih suka merugikan dan mempertaruhkan kepentingan rumah Tuhan daripada berbagi kekuasaan dengan orang lain.
Mereka berpikir ketika mengerjakan satu bagian pekerjaan, asalkan memahami kebenaran dan mampu melakukannya, mereka tak perlu bekerja sama, juga tak perlu mencari prinsip. Mereka berpikir itu seharusnya diselesaikan sendiri. Hanya ini yang membuat mereka kompeten. Di balik kedok dalih ini, mereka mencapai tujuan melakukan segalanya untuk menonjolkan diri, membuat diri mereka berbeda dan menggunakan kekuasaan. Karenanya, Antikristus terpaku pada kekuasaan mereka dan tidak akan pernah melepaskannya selamanya. Iya, amin. Ya, saat membaca ini, aku mengetahui alasanku begitu mendominasi dan tidak mau bekerja dengan orang lain. Adalah karena khawatir jika lebih banyak orang terlibat, kekuasaanku akan terbagi, aku tak akan menjadi satu-satunya penentu keputusan atau dikagumi orang lain. Saat aku bekerja dengan Saudari Lin, karena sebelumnya aku bertanggung jawab atas gereja pendatang baru, kupikir aku berpengalaman, punya keterampilan, dan kompeten. Aku memanfaatkan ini dan menjadi congkak. Berpikir diriku istimewa harus berada di puncak. Dia ingin aku memberitahunya sebelum melakukan sesuatu. Namun, aku merasa itu akan membuatku terlihat tidak kompeten. Jadi aku lakukan sendiri. Terkadang aku berpikir, apa sebaiknya konsultasi dengannya? Tetapi untuk pamer dan dikagumi orang lain, aku berdalih. Dia tidak akan punya pendapat untuk dibagikan, dia hanya akan setuju denganku. Gereja mengatur agar kami berdua melakukan pekerjaan gereja bersama. Dia berhak terlibat dalam setiap pekerjaan, mengetahui detail dan kemajuannya. Namun aku sisihkan dia untuk lakukan semuanya sendiri, merampas haknya untuk mengetahui keadaan dan bicara, menjadikan dia boneka. Aku memegang semua pekerjaan sendiri, tak membiarkan dia berpartisipasi. Aku menjadi antikristus, mendirikan kerajaanku sendiri. Iya. Aku teringat kediktatoran naga merah yang sangat besar dan tangan besinya. Orang-orang dipaksa mendengarkannya. Lalu aku ingin bertanggung jawab atas semua yang kulakukan. Mendominasi dan tak mau berdiskusi. Aku diktator di gereja dan memegang kendali. Apa bedanya aku dengan naga merah yang sangat besar? Benar. Makin memikirkannya, makin serius. Aku melihat masalah penolakanku bekerja sama dengan orang lain. Dan aku merasa takut. Kristus dan kebenaran berkuasa di gereja. Kita harus mencari kebenaran dan bertindak sesuai prinsip. Namun, aku selalu ingin mengambil keputusan di gereja yang kupimpin. Jadi, bukankah aku hanya ingin menjadi raja bukit? Aku tidak mempertimbangkan cara melindungi kepentingan rumah Tuhan. Hanya apakah hasrat pribadiku akan terpenuhi. Tak ada kemajuan dalam pekerjaan gereja yang kupimpin. Namun aku justru menghalangi sepenuhnya. Tuhan telah mengangkatku untuk melakukan tugas itu. Berharap aku sungguh mengejar kebenaran, bekerja sama dengan baik, dan menyirami orang percaya baru. Agar mereka bisa menemukan pijakan di jalan yang benar. Namun, aku memanfaatkan itu untuk pamer, menggunakan kekuasaanku, dan membuat orang lain menghormatiku. Aku selalu angkuh, memamerkan keterampilanku. Ini bukan hanya menghalangi pekerjaan rumah Tuhan, tetapi menyakiti saudara-saudari, belum lagi merugikan hidupku sendiri. Berkat persekutuanmu, aku bisa lihat bersikap tidak kooperatif dan tidak mau berdiskusi adalah perilaku dominasi dan jalan antikristus. Aku tak pernah menyadari betapa serius masalah ini. Lalu bagaimana kau menyelesaikan ini? Aku menonton video pembacaan firman Tuhan yang mengubah pandanganku yang keliru. Mari kita tonton. Iya. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, untuk dapat bekerja sama secara harmonis, engkau harus membiarkan orang lain mengutarakan pendapat mereka dan memperbolehkan mereka untuk memberikan saran alternatif
dan itu berarti belajar bagaimana menerima bantuan dan petunjuk orang lain. Terkadang, orang tidak mengatakan apapun, dan engkau harus mendorong mereka untuk mengutarakan pendapat mereka. Apapun masalah yang kau hadapi, engkau harus mencari kebenaran prinsip dan berusaha untuk mencapai permufakatan. Melakukan segala sesuatu dengan cara ini akan menghasilkan kerjasama yang harmonis. Sebagai seorang pemimpin atau pekerja, jika engkau selalu menganggap dirimu lebih unggul daripada orang lain dan menikmati tugasmu seperti pejabat pemerintah, selalu ingin menikmati berkat status, selalu membuat rencanamu sendiri, selalu mengurus urusanmu sendiri, selalu berjuang untuk kesuksesan dan promosi, maka ini adalah masalah. Bertindak seperti pejabat pemerintah seperti ini sangat berisiko. Jika engkau selalu bertindak seperti ini, dan engkau tidak mau bekerja sama dengan siapapun, tidak mau mengalihkan otoritasmu kepada orang lain, tidak mau pujian orang terhadapmu diterima orang lain, tidak mau pancaran kemuliaan direnggut darimu, jika yang kau inginkan hanyalah memiliki segalanya untuk dirimu sendiri, engkau adalah anti-Kristus. Namun, jika engkau sering mencari kebenaran, jika engkau berpaling dari daging, berpaling dari motivasi dan rancanganmu sendiri, dan jika engkau dapat mengambil inisiatif dalam bekerja sama dengan orang lain, sering membuka hatimu untuk berkonsultasi dengan orang lain dan meminta nasihat mereka, jika engkau dapat menerima saran orang lain dan mendengarkan pemikiran serta perkataan mereka dengan saksama, itu berarti engkau sedang berada di jalan yang benar, pada arah yang benar. Buanglah sikapmu yang congkak dan keras kepala, dan kesampingkanlah gelarmu. Jangan pedulikan hal-hal ini, anggaplah semuanya tidak penting, dan jangan memandangnya sebagai simbol status, sebagai kehormatan. Percayalah dalam hatimu bahwa engkau dan orang lain adalah setara. Belajarlah untuk menempatkan dirimu setara dengan orang lain, bahkan mampu merunduk untuk meminta pendapat orang lain. Mampukan diri untuk mendengarkan dengan sungguh-sungguh, saksama, dan penuh perhatian pada apa yang orang lain katakan. Dengan cara ini, engkau akan melahirkan kerjasama yang damai antara dirimu sendiri dan orang lain. Lalu, apa manfaat dari kerjasama yang damai? Manfaatnya sangat besar. Engkau akan mendapatkan hal-hal yang belum pernah kau miliki sebelumnya, hal-hal baru, hal-hal dari alam yang lebih tinggi. Engkau akan menemukan kebajikan orang lain dan belajar dari kelebihan mereka. Dan masih ada hal lainnya juga, yakni aspek yang ada dalam gagasanmu, di mana engkau menganggap orang lain gila, bodoh, tolol, lebih rendah daripada dirimu. Ketika engkau mendengarkan saran orang lain, atau ketika orang lain membuka hati mereka untuk berbicara kepadamu, tanpa kau sadari, engkau mulai memahami bahwa tak seorang pun yang bodoh, bahwa semua orang, siapapun mereka, memiliki beberapa pemikiran yang perlu diperhatikan. Dan dengan demikian, engkau akan berhenti menjadi orang yang bertindak seolah-olah engkau tahu segalanya. Engkau tidak akan lagi menganggap dirimu lebih pandai dan lebih baik daripada orang lain.
Ini membuatmu tidak selalu hidup secara narsis dan memuji-muji diri sendiri. Ini berfungsi untuk menjaga dirimu, bukan? Seperti itulah hasil dan manfaat dari bekerja dengan orang lain. Amin. Amin. Syukur kepada Tuhan. Saat melihat ini, aku sadar alasanku tidak ingin bekerja sama dan takut membagi kekuasaanku adalah karena tidak melihat tugas yang Tuhan berikan sebagai amanatnya dan misiku. Aku anggap itu jabatanku, seakan itu posisi dan mahkotaku. Aku menolak bekerja sama dengan orang lain, tetapi selalu merasa tinggi, ingin menonjol sendiri. Itu adalah jalan yang salah. Iya. Yang disingkap selama periode itu adalah dangkalnya pemahamanku tentang kebenaran. Aku tidak mempertimbangkan pekerjaan kami secara keseluruhan dan sedikit bekerja. Aku kesulitan membantu mereka dengan masalah jalan masuk kehidupan dan banyak pekerjaan yang tidak bisa kulakukan sendiri. Aku butuh orang lain untuk berdiskusi dan mendapatkan umpan balik, belajar dari kelebihan mereka untuk memperbaiki kelemahanku. Tuhan yang berinkarnasi mengungkapkan banyak kebenaran untuk menyelamatkan manusia, tapi tak pernah menempatkan dirinya pada posisi Tuhan. Dia mendengarkan saran orang dalam banyak hal. Dia tidak punya kecongkakan sedikit pun dan tidak pernah pamer. Dia mengungkapkan kebenaran untuk menyirami dan membekali manusia. Aku melihat betapa baik dan indahnya esensi Tuhan. Amin. Namun aku dirusak oleh iblis, dipenuhi watak iblis, dan tidak memahami kebenaran. Banyak hal yang tak bisa kupahami. Namun aku tetap angkuh, berpikir diriku istimewa, bisa melakukan banyak pekerjaan seorang diri, tanpa partner, tanpa mempertimbangkan siapapun. Aku lihat aku sangat congkak. Iya. Berdiskusi dan bersekutu lebih banyak dalam tugasmu, itu masuk akal dan bijaksana. Bukan cerminan ketidakmampuan. Itu mendapatkan sesuatu dari orang lain yang tidak bisa kau lihat atau pahami, dan menghindari jalan yang salah karena kesombonganmu. Itu cara bertugas dengan baik dan mendapat perlindungannya. Syukur kepada Tuhan. Sekarang aku mengerti kehendaknya. Bersikap kooperatif, berdiskusi, dan saling menguatkan adalah cara melakukan tugas dengan baik. Benar. Ada kutipan lain yang kubaca. Ketika kau bekerja sama untuk melaksanakan tugasmu, apakah engkau dapat terbuka terhadap berbagai pendapat dan menerima perkataan orang lain? Apakah kau berpikir setiap orang sempurna? Sekuat apapun orang, atau seberapapun cakap dan berbakatnya mereka tetap tak sempurna. Orang harus menyadari ini. Ini adalah fakta. Ini juga merupakan sikap yang paling tepat dari siapapun yang memandang kelebihan atau kekurangan mereka. Inilah yang harus orang miliki. Dengan rasionalitas seperti itu, kau dapat menangani kekuatan dan kelemahanmu, serta orang lain dengan tepat, dan ini akan memampukanmu untuk bekerja bersama mereka secara harmonis. Jika kau diperlengkapi dengan kebenaran ini dan dapat memasuki kenyataannya, maka kau dapat hidup harmonis bersama orang lain, memanfaatkan kelebihan mereka untuk mengimbangi kekuranganmu. Dengan demikian, apapun yang sedang kau lakukan, kau akan selalu menjadi lebih baik dalam hal itu dan diberkati Tuhan. Amin. Benar. Hebat dan kompeten tidak berarti seseorang sempurna. Setiap orang punya kelebihan dan kelemahan, dan itu harus didekati dengan benar. Kita harus belajar mendengarkan saran orang lain dan saling mendukung, agar bisa bekerja bersama orang lain dengan baik. Sebelumnya, aku hanya akan fokus menyirami orang percaya baru, dan Saudari Lin menangani pekerjaan Injil. Jika mengambil alih semua pekerjaan itu, mustahil aku bisa melakukannya dengan baik. Lalu sudut pandangku terbatas dalam banyak hal dalam tugasku. Aku terlalu gegabah. Setiap kali seorang pemimpin menanyakan pekerjaanku, ada banyak hal-hal yang tak dilakukan dengan benar.
Aku sadar aku benar-benar butuh partner dalam tugas itu. Iya, kemampuan satu orang benar-benar terbatas. Partner bisa menebus kelemahan orang satunya. Dan kita semua punya watak congkak. Jadi kita harus saling mengawasi. Itu lebih baik untuk rumah Tuhan dan jalan masuk kehidupan pribadi. Benar. Aku tak pernah memahami itu sebelumnya dan tak mengenal diriku. Aku congkak, ingin bertanggung jawab, dan tak ingin bekerja sama. Ini menghambat pekerjaan gereja. Aku merasa sangat bersalah. Jadi aku berdoa kepada Tuhan, tidak ingin hidup dalam kerusakan lagi. Siap bekerja sama dengan Saudari Lin dalam tugasku. Amin. Dalam pekerjaan kami bersama setelah itu, kulihat dia punya banyak kelebihan. Dia lebih peka daripada aku dan menelaah prinsip kebenaran saat ada masalah. Dia rinci dalam persekutuannya tentang masalah. Aku belum lama menjadi pemimpin, jadi kurang paham tentang cara mengelola pekerjaan gereja. Aku agak kurang jelas dalam hal detail-detail pekerjaan dan dalam hal bersekutu. Aku bukan tandingannya dalam hal itu. Dia juga lebih pengasih saat menyirami orang percaya baru. Ketika membantu mereka, dia bersekutu berulang kali dan terus menindaklanjuti. Saat kupikir dia sudah bekerja dengan baik, dia akan bilang perlu terus menindaklanjuti. Aku teringat saat tak mau bekerja sama dengannya, menganggapnya tak berguna. Dia terkadang negatif, tetapi segera mengubah pemikirannya dan terus melakukan tugasnya. Meskipun aku mengabaikannya, dia terus mengajukan pertanyaan. Dia penuh kasih dan sabar, serta dengan tulus bertanggung jawab atas tugasnya. Itu kualitas yang tak kumiliki. Saat menyadari itu, aku merasa bersalah. Aku melihat betapa watak rusakku telah menyakiti Saudari Lin dan merugikan pekerjaan rumah Tuhan. Jika saja aku bersedia bekerja sama dengannya sejak awal, berdiskusi dengannya, situasinya takkan jadi seperti itu. Penuh penyesalan, aku datang ke hadapan Tuhan dan berdoa. Tuhan, aku bisa melihat kekuranganku. Kini aku memahami kehendak-Mu. Aku akan bekerja sama dan hidup dalam keserupaan dengan manusia. Syukur kepada Tuhan. Bagaimana kau menerapkannya setelah melihat masalahmu? Dalam pekerjaanku dengan Saudari Lin, aku pastikan bertanya kepadanya. Seperti, apa ini terlihat baik? Kau punya saran lain? Suatu kali dia menanyakan kemajuan penyiraman pendatang baru. Aku pikir, kita baru bicarakan beberapa hari lalu, kenapa membahasnya lagi? Jika ada masalah, aku bisa mengatasinya. Aku ingin menepis dia lagi. Aku sadar masalah lamaku muncul kembali. Aku ingin memimpin. Aku segera berdoa, meminta bimbingannya agar tak dikuasai kerusakanku. Setelah berdoa, aku teringat semua kegagalanku selama ini. Bagaimana aku menjadi diktator dan mendominasi, ingin bertindak dengan caraku dan pamer. Itu sepenuhnya pengungkapan iblis. Aku harus meninggalkan diriku, menerapkan firman Tuhan, bekerja sama dengan Saudari Lin. Jadi, aku dengan tulus membagikan semua yang ku tahu tentang pekerjaanku dengannya. Dan saat selesai, dia memberikan pendapatnya. Aku belajar beberapa hal dari persekutuannya dan merasa itu cara bagus untuk melakukan tugas. Setelah itu, aku akan mencarinya untuk membahas tugas kami, lalu kami mencari kebenaran dan bersekutu tentang masalah pendatang baru. Setelah beberapa waktu melakukan ini, keadaanku membaik dan kinerjaku dalam tugas meningkat. Aku bersyukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Aku juga melihat bahwa menerapkan kebenaran dalam tugas, bekerja sama dengan baik dan saling mendukung, itu diberkati oleh Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Kini aku tahu bagaimana bekerja dengan baik bersama Saudari Wah. Syukur kepada Tuhan.